Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartini, saya dari Prodi PGMI. NIM saya 2543036144. Di sini saya akan mempresentasikan biografi Anas bin Malik. Pendahuluan, Anas bin Malik radhiyallahu adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang paling istimewa. Beliau dikenal sebagai Qadimu Rasulullah atau pelayan Rasulullah SAW. Beliau mendedikasikan 10 tahun hidupnya untuk melayani Nabi sejak usia kecil hingga wafat beliau. Karena kedekatannya dengan Nabi, Anas bin Malik menjadi salah satu perawi hadis terbanyak atau muksirun yang menempati urutan ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Beliau meriwayatkan sebanyak 2.286 hadis dan memberikan banyak gambaran detail mengenai kehidupan pribadi dan ibadah Rasulullah SAW. Profil singkat Anas bin Malik. Beliau memiliki nama lengkap Anas bin Malik bin Nazal al-Khazraji al-Ashari. Beliau lahir di Madinah sekitar 10 tahun sebelum Hijriah atau 612 Masehi. Beliau memiliki gelar yaitu Abu Hamzah. Kemudian keluarga utamanya, ibunya bernama Ummu Sulaim Rumasyo atau wanita pertama di Madinah yang memeluk Islam. Ayah kandungnya bernama Malik bin An-Nadhr. Kemudian setelah ayah kandungnya meninggal, ibunya Ummu Sulaim menikah lagi dengan Abu Talha al-Ashari. Kemudian adiknya bernama Bara bin Malik atau dikenal dengan pahlawan perang. Beliau wafat pada usia 103 tahun atau wafat sekitar tahun 93 Hijriah di Basrah. Warisan yang beliau tinggalkan adalah sebagai sahabat terakhir yang wafat di Basrah dan menutup lembaran yang pernah melayani Rasulullah SAW secara langsung. Awal mula pelayanan atau khodim Anas bin Malik yaitu terjadi setelah Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah pada tahun 622 Masehi. Pada saat itu Anas bin Malik baru berusia 10 tahun. Kemudian ibunya menyerahkan Anas kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah Unais, pelayan kecilmu. Anas adalah anak yang cerdas. Biarkan dia melayani keperluanmu. Maka doakanlah ia Rasulullah SAW menerima tawaran tersebut dengan tangan terbuka." Kemudian durasi pelayanan Anas bin Malik yaitu sejak saat Anas bin Malik tinggal dan melayani segala kebutuhan pribadi Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun penuh hingga wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 11 Hijriah. Keistimewaan Anas bin Malik. Yang pertama, pelayan setia Rasulullah atau Qadimu Rasulullah. Kedua, keberkahan doa Nabi karena beliau didoakan oleh Nabi secara langsung yaitu agar memiliki harta yang berlimpah, umur yang panjang hingga beliau memiliki umur 103 tahun dan memiliki keturunan yang banyak hingga memiliki 100 sampai 120 anak dan cucu. 3. Merupakan perawis hadis terbanyak ketiga yaitu sebanyak 2.286 hadis. Keempat, kemiripan salatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Lamanya ruku, lamanya duduk di antara dua sujud, kesempurnaan dan kehusuan salatnya. 5. Pemegang rahasia Nabi SAW hingga akhir hayatnya. 6. Yaitu guru bagi ulama besar. Kapasitas sebagai perawi hadis.
Anas bin Malik memiliki kapasitas luar biasa sebagai perawi hadis dan menjadikannya salah satu pilar utama dan transmisi ajaran Islam, yaitu peringkat perawi terbanyak. Beliau menempati peringkat ketiga di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis al-muksirun fil hasis. Kemudian jumlah hadis, beliau meriwayatkan total riwayat yang dinisbatkan kepada beliau yaitu 2286 hadis. Kemudian beliau sebagai pusat ilmu di Basrah. Setelah wafatnya Nabi, Anas pindah ke Basrah, Irak. Beliau menjadi rujukan hukum dan ilmu tertinggi di sana. Sehingga saat wafatnya, para ulama sejaman berkata bahwa telah hilang separuh ilmu. Kemudian beliau sebagai guru bagi tabi'in besar. Kapasitas intelektual beliau terbukti dari murid-muridnya yang menjadi ulama besar. Kemudian otoritas ibadahnya. Keahlian beliau bukan sekedar teori, namun para sahabat mengakui bahwa cara sholat Anas bin Malik adalah yang paling akurat, menyerupai sholatnya Rasulullah SAW. Murid-murid terkemuka Anas bin Malik. Sebenarnya murid-murid Anas itu sangat banyak, namun di sini hanya saya akan memaparkan beberapa saja. Yang pertama yaitu ada Hasan al-Basri. Beliau salah satu ulama besar dan zahid yang sangat masyhur dalam sejarah Islam. Kemudian ada Muhammad ibn Sirin, ulama yang terkenal karena ketakwaan dan keahliannya dalam menafsirkan mimpi. 3. Ada Qatadah bin Di'amah, yaitu ahli tafsir dan hadis yang memiliki hafalan sangat luas. 4. Ada Sabit al-Bunani, yaitu murid yang sangat dekat dan menuntut ilmu kepada Anas bin Malik selama 40 tahun. 5. Az-Zuhri atau Ibnu Shihab, ulama besar Madinah yang berperan penting dalam kodifikasi hadis. 6. Ada Asy Sya'bi, ulama hadis dan fikih yang terkemuka dari Kufah. 7. Ada Sa'id ibn Jubair, salah satu tokoh tabi'in terkemuka yang juga dikenal sebagai ahli tafsir. 8. Ada Abu Kilabah, yaitu ulama dan ahli hadis yang dikenal karena kecerdasannya. 9. Ada Sulaiman ibn Tarkhan al-Taimi, yaitu ulama hadis yang dikenal sangat tekun beribadah. 10. Ada Humaid al-Tawil atau perawi hadis yang banyak meriwayatkan dari Anas bin Malik. 11. Selain nama-nama yang 10 tadi, ada kedua putra Anas bin Malik yaitu Musa dan Al-Nadr yang beliau merupakan murid yang meriwayatkan ilmu darinya. Kedua anak Anas bin Malik, beliau merupakan pewaris yang meriwayatkan hadis-hadis Anas bin Malik dengan ribuan murid yang tersebar di wilayah Islam. Kemudian sanad Anas bin Malik, jalur yang paling sering disebut sebagai sanad terkuat untuk Anas bin Malik adalah yang pertama ada Imam Malik, Az-Zuhri, Anas bin Malik, kemudian Rasulullah. Jalur ini dianggap luar biasa karena mempertemukan tokoh-tokoh besar dalam ilmu hadis. Imam Malik sebagai pendiri mazhab, Az-Zuhri yaitu ulama besar tabi'in, dan Anas bin Malik yaitu sahabat Nabi. Kemudian ada jalur sahih lainnya. Selain jalur di atas, terdapat beberapa rantai perawi lain dari Anas bin Malik yang diakui memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Ada Hamzah bin Zaid, Sabit al-Bunani, Anas bin Malik. Kemudian Syu'bah bin al-Hazzaz,
Qatadah Anas bin Malik, Sufyan bin Uyainah, kemudian Az-Zuhri, kemudian Anas bin Malik. Ibadah dan karakteristik pribadi. Yang pertama, kualitas sholatnya. Abu Hurairah berkata, aku tidak pernah melihat orang yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah kecuali Rasulullah selain putra Ummu Sulaim, yaitu Anas bin Malik. 2. Kedermawanan. Meskipun kaya raya, beliau hidup sangat zuhud dan sering membagikan hartanya. 3. Kecintaannya kepada Nabi. Kesetiaannya melayani Nabi SAW dan selalu membawa sepotong rambut Nabi dan tongkat kecil milik Nabi yang beliau minta untuk dikuburkan bersamanya saat wafat. Keberkahan hidup sebagai perawi. Itu berkat doa Rasulullah SAW, Anas bin Malik memiliki 3 keistimewaan. Yang pertama yaitu memiliki umur yang panjang sampai usia 103 tahun. 2. Kecerdasannya, yaitu ingatan yang kuat tentang peristiwa di masa kenabian. 3. Keturunan yang banyak dan keturunan beliau menjadi perawi-perawi dan menjaga warisan hadis ayahnya. Kesimpulannya, Anas bin Malik adalah saksi sejarah yang menjembatani kehidupan rumah tangga Nabi dengan umat Islam di masa mendatang. Dan mempelajari hadis dari jalur Anas bin Malik sama dengan melihat keseharian Nabi Muhammad SAW dari dekat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Atas kekurangan baik dari segi materi ataupun pemaparan saya ucapkan mohon maaf. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.